فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarratha asy-syari'atu karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan al-haqqus sadis, hak yang keenam, yaitu hakuz zaujain, hak pasangan suami istri. Yang mana di sana sudah ada aturannya bahwasannya suami memiliki hak yang harus tunaikan oleh istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri memiliki hak yang harus tunaikan oleh suaminya. Kita lihat apa kata beliau halaman 25. Wa laqad ja'atin nususu al-katsiratu bil wasiyati bil mar'ah wa mura'ati haliha. Dan sungguh telah datang dalil-dalil yang sangat banyak untuk senantiasa memberikan wasiat dan nasihat untuk perempuan. Nasihat dan wasiat agar senantiasa diberikan kepada para wanita dan menjaga keadaannya. Jadi karena perempuan itu secara fisik itu biasanya lebih lemah daripada laki-laki, kemudian juga lebih sensitif, makanya perlu nasihat yang lebih banyak daripada yang laki. Walaupun semuanya pastikan dilihat kadarnya juga, tapi pada asalnya datang dalil yang sangat banyak itu menjelaskan mengenai apa, agar senantiasa seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya, tapi nasihat yang bagus dan menjaga keadaannya, dan jangan pernah mencari kesempurnaan. Kenapa demikian? Wa anna kamalal hal minal muhal. Dikarenakan kesempurnaan suatu keadaan termasuk perkara yang mustahil. Perkara yang tidak mungkin mencari kesempurnaan. Orang pasti kurangnya itu ada aja. Jadi jangan pernah mencari kesempurnaan, istriku harus sempurna. Nah fulanah bintu fulan itu sudah sempurna orangnya. Tidak bisa. Mencari kesempurnaan, kata beliau, wa anna kamalal hal minal muhal. Dan bahwasanya kesempurnaan suatu keadaan termasuk perkara yang mustahil. Kelihatannya sempurna, Masya Allah, tapi kekurangan pasti ada. Ya enggak? Manusia itu diciptakan memang dalam kondisi postur yang paling mulia dan yang paling bagus. Tapi untuk keadaan manusia itu tidak ada yang sempurna. Faham? Makanya kalau dalam kehidupan suami istri, seorang suami mencari kesempurnaan istri, istri juga mencari kesempurnaan suami, itu enggak akan dapat. Tapi yang paling dianjurkan, yang paling diharapkan dan juga paling diupayakan adalah apa? Sama-sama berusaha untuk menyempurnakan. Tapi mencari kesempurnaan tidak akan dapat. Tapi berusaha untuk menyempurnakan bersama itu mungkin terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Wahai kaum lelaki, wahai para suami, berwasiatlah kalian kepada para wanita dengan wasiat yang baik. Maksudnya memberikan nasihat kepada perempuan dengan cara yang terbaik. Jangan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang jahat, apalagi sampai mukul istrinya misalkan, afwan, atau sampai menganiaya istrinya, sampai melakukan tindakan kekerasan, barakallahu fiik, atau dikenal KDRT atau yang semisalnya, jangan. Tapi dengan cara yang terbaik. Kenapa? Kita lihat. Istausu binisa'i khaira. Berilah wasiat kepada para wanita dengan cara yang terbaik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila a'lahu. Dan bahwasannya
tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atasnya. Nah, kemudian bagaimana? Apa kaitannya tulang rusuk ini? Maksudnya tulang rusuk ini kalau dipaksa untuk lurus patah. Ya enggak? Tapi kalau dibiarkan bengkok, bengkok terus. Terus bagaimana caranya? Jangan mencari kesempurnaan yang ada pada istri kita. Cukup kita berusaha meluruskan, memberikan nasihat yang terbaik. Agar apa? Agar berlahan-lahan bisa sama-sama menyempurnakan. Seperti itu. Kita lihat, fa in dhahabta tuqimahu kasartah. Ya kan? Jika kamu pergi berusaha meluruskan tulang rusuk tadi akan patah gitu loh. Kenapa? Tulang rusukan bengkok, dipaksa untuk lurus, patah nggak biasanya? Patah. Ibaratnya perempuan itu sensitif. Kalau kita paksa dan paksa, dipaksa dalam artian dengan nasihat-nasihat yang keras, tidak lembut, tidak tanpa kasih sayang, itu nanti apa? Dia akan mutung, sakit hati, kemudian barakallahu fiik, tersinggung, yang ujung-ujungnya justru apa? Membawa barakallahu fiik keburukan wal'iyadzubillah. Mafhum? Tapi juga jangan dibiarkan bengkok itu loh. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Namun jika kamu tinggalkan, tulang rusuk ditinggalkan, perempuan itu enggak dinasihati, enggak pernah dikasih wejangan, enggak pernah dikasih arahan, itu dia tetap bengkok. Terus bagaimana caranya terbaik? Fastausu binisa'i khaira ini. Fastausu binisa. Maka teruslah kalian memberikan nasihat kepada para istri. Makanya kita sebagai seorang suami yang laki-laki ini barakallahu fiik memiliki ilmu gitu loh. Paham ya? Sehingga ilmu yang kita miliki ini kita bisa salurkan pada istri kita. Ketika istri kita berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, kita sebagai suami menahan. Jangan lakukan, itu maksiat, itu haram. Bahaya nanti di akhirat, bisa menghantarkan ke dalam neraka, gitu. Itu termasuk bentuk seorang suami peduli dengan istrinya. Jangan kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya, dia suami diam aja. Kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan istrinya, suami diam. Enggak ada ghirah, enggak ada kecemburuan, enggak ada rasa untuk mengingkarinya. Itu namanya apa kemarin? Dayus. Kalau sudah tipe yang dayus ini, seorang kepala rumah tangga, itu seorang suami, membiarkan kemaksiatan yang ada dalam rumah tangganya, maka itu dikenal dengan dayus. Nah, laki-laki yang dayus, itu apa ancamannya barakallahu fiik? Allah Ta'ala tidak akan mengajak bicara dia, dan tidak akan memberikan tazkiyah kepada dia, dan juga tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Waliyadzubillah. Mafhum? Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, innal mar'ata khuliqat min dila' wa lan tastaqima laka 'ala tariqah fa in istamta'ta biha wa fiha 'iwaj wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa kasruha talaquha. Ini bahaya ini ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk dan tidak akan pernah lurus untukmu di atas suatu jalan. Perempuan tuh banyak kekurangannya. Ini harus kita terima apa adanya karena syariat seperti itu ya. Bukan berarti mojokkan, merendahkan, enggak. Oleh karena itu, sesuatu yang kurang ini memang harus ada orang-orang yang siap untuk berusaha menyempurnakan itu loh. Paham ya? Bukan mencari kesempurnaan, tapi berusaha untuk menyempurnakan, meluruskan. Kita lihat ini, dan tidak akan pernah lurus untukmu di atas suatu jalan. Kenapa? Maka jika engkau bersenang-senang dengannya, kamu akan bersenang-senang dengan perempuan tersebut, tapi dalam keadaan tetap bengkok. Tetap mudah tersinggung, sensitif. Paham ya? Nah, namun jika kamu pergi untuk meluruskan tulang rusuk tadi itu, kasartah, kamu akan mematahkannya. Dipaksa, kekerasan, nasihati dengan cara yang kasar, tidak lembut, kekerasan, itu justru akan patah nanti. Patah hati, kemudian sakit hati, tersinggung, yang ujung-ujungnya ribut. Apa patahnya maksudnya? Wa kasruha talaquha. Patahnya itu adalah menceraikannya itu. Berujung ke arah situ. Waliyadzubillah ya. Namun kalau kita paham syariat, itu kita akan lebih cenderung untuk berlemah lembut lah kepada istri itu. Karena istri itu kan perempuan. Kemudian juga posisinya sensitif, mudah tersinggung. Nah, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai tulang punggung keluarga, pastikan kita paham. Jangan sampai hanya bisanya menyakiti istri terus. Istri sudah berusaha baik dengan suami, suami pahamlah. Ketika suami kerja, istrinya misalkan sudah nyuci bajunya, kemudian melipatkan bajunya, ya kan, kemudian menyetrikakan bajunya, merapikan, bikin masakan, bikin minuman, itu sudah termasuk perkara yang luar biasa.
Makanya peran sebagai seorang istri itu yang paling terbaik memang di rumah memang perannya. Paham ya? Pekerjaannya yang paling terbaik ya di rumah itu perempuan itu. Biarkan yang keluar itu laki-laki. Biarkan yang mencari nafkah, mencari maisha itu lelakinya. Mafhum? Kalaupun ta'awun, gotong royong, tolong menolong, membantu tidak masalah suami istri bekerja bareng. Tapi pastikan pada asalnya perempuan itu yang paling mulia adalah apa? Manakala dia kerjanya di rumah. Paham ya? Nah, jadi istilahnya ibaratnya kalau dalam bahasa Arab itu dijadikan ratu dia perempuan itu. Paham ya? Nah, itu pada asalnya seperti itu. Karena apa? Karena memang tugasnya perempuan pada asalnya memang di rumah, menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya. Paham ya? Kemudian peran yang paling besar untuk sebagai seorang suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Mafhum? Makanya kalau kita tidak paham syariat ya, dikit-dikit ribut ya kan. Nah, bentrok antara suami dan istri, ribut akhirnya yang satu adu mulut, ini juga menjawab, ujung-ujungnya apa? Cerai. Nah, itu yang kita harus waspada, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan ketika marah melantunkan atau menyuarakan suara cerai. Kamu cerai, aku ceraikan. Nah, bahasa Jawa ini tak pegat istilahnya, ya. Jangan. Itu bukan permainan itu. Perceraian itu bukan permainan. Makanya kalau dikit-dikit ucapan kamu tak cerai, padahal cuma karena emosi, jangan. Emosi diredakan. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, cara meredakan emosi di antaranya apa? Isti'adzah billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cara yang kedua, ambil air wudu. Jadi ketika marah sedang bergejolak, segera lari ke tempat wudu, ambil air wudu. Cara yang ketiga, ketika dia berdiri marahnya, duduk. Insyaallah nanti sembuh. Paham ya? Nah, itu cara-cara untuk menghilangkan dan meredakan amarah. Mafhum? Jangan dilampiaskan dengan apa? Pecah piring, ya kan, kemudian mecah gelas, kemudian nampar istrinya, mukul istrinya, jangan. Itu semuanya pastikan kita hindari, barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Wa makna la yafruq la yabghud. Nah, la yabghud. Artinya apa, barakallahu fiik? Hendaknya seorang mukmin, seorang suami itu tidak selayaknya untuk marah dan benci pada istrinya atau seorang wanita yang mukminah. Jika disebabkan sesuatu yang dia itu enggak suka darinya, dari istri tersebut, pasti istri itu juga punya akhlak yang lain yang dia sukai gitu loh. Enggak semuanya enggak suka. Iya enggak? Misalkan dari seorang istri, itu kan enggak semuanya langsung mulus terus kan. Kadang ya namanya problematika rumah tangga itu pasti ada. Ya, keributan dalam rumah tangga pasti ada. Nah, ketika istri itu bikin sesuatu yang suami itu marah dengan karena akhlaknya atau semisalnya, pasti dia akan ridha dengan akhlak yang lain gitu loh. Enggak semuanya bikin marah. Paham ya? Jangan dipukul rata. Kamu suka bikin marah, enggak pernah setia dengan suami atau semisalnya, jangan. Kalaupun seandainya ada sesuatu yang bikin dia marah, itu paling kasus yang memang sesuatu itu aja. Adapun yang lainnya, akhlak-akhlak yang lainnya, mungkin aja dia senang gitu loh. Bisa dipahami? Nah, makanya enggak pantas. La yanbaghi an barakallahu fiik yubghid. Tidak selayaknya bagi seorang suami untuk membenci istrinya. Jika dia enggak suka dari akhlaknya sesuatu yang lain, maka niscaya dia pun akan suka dari akhlaknya yang lainnya gitu loh. Dari akhlak perempuan tersebut, akhlak yang lainnya. Mafhum insyaallah? Nah, maksudnya bagaimana caranya sebisa mungkin untuk meredakan suasana dan meredamkan amarah. Jadi jangan sampai dikit-dikit marah, dikit-dikit ribut, istrinya problem terus dalam rumah tangga, jangan. Pastikan kita mampu dan bisa berusaha untuk mewujudkan keluarga yang bagaimana? Romantis, harmonis, dinamis, sakinah, mawaddah, warahmah. Naam. Fa fi hadhil ahadits irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatah kaifa yu'amil ar-rajul al-mar'ah. Lihat ini. Di dalam hadis-hadis ini ada bimbingan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagaimana cara seseorang itu, seorang laki-laki itu suami bermuamalah dengan istrinya, bagaimana caranya. Makanya sudah kami jelaskan berkali-kali kan, pastikan suami istri itu memiliki yang namanya saling pengertian. Saling pengertian, saling memahami. Jadi ketika suami sakit bagaimana respon istrinya,
Ketika istrinya sakit bagaimana respon suaminya, saling memahami. Dan jangan pernah saling merahasiakan, itu penting sekali. Merahasiakan yang sifatnya bagaimana? Mungkin harta, uang atau semisalnya. Karena saling merahasiakan dalam rumah tangga itu biasanya berpotensi barakallahu fiik mengobarkan api kecurigaan. Paham? Akhirnya saling mencurigai, jangan-jangan suamiku menyembunyikan uang, jangan-jangan istriku uangnya banyak, tapi saling terbuka. Saling terbuka itu justru akan menimbulkan saling kasih sayang gitu loh. Jadi nggak ada yang sembunyikan. Paham ya? Kalau seandainya suami punya HP, istri juga punya HP misalkan, nah HP-nya nggak perlu dikasih kode-kode, dikasih nomor PIN sehingga tidak bisa saling buka, sehingga menimbulkan kecurigaan, jangan. Paham ya? Pastikan saling terbuka, aman, terkendali, pasti dan akurat. Mandali paskurat. Mandali paskurat itu aman, terkendali, pasti dan akurat. Sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling menyenangkan. Tapi kalau sudah suami mencurigai istrinya, istri mencurigai suaminya, nggak usah berharap sudah. Ribut aja isinya. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Ini sekedar nasihat buat kita semuanya agar saling pengertian. Nah, kita lihat di sini kata beliau, wa annahu yanbaghi an ya'khudh minha ma tayassar. Sahih. Dan bahwasanya selayaknya bagi seorang suami itu mengambil darinya sesuatu yang dimudahkan. Jangan dipaksa. Perempuan itu lemah, sensitif. Kalau kita paksa patah, itu loh. Tapi tetap dinasihati. Paham ya? Karena bagaimanapun tulang rusuk itu selama dia itu tetap bengkok, bengkok terus. Dan itulah tabiatnya. Kita lihat sini. Li'anna tabi'ataha allati minha khuliqat alla takun 'ala al-wajhil kamil. Sahih. Dikarenakan tabiat seorang perempuan yang diciptakan, yang dia diciptakan itu untuk menjadi sosok yang tidak di atas sisi yang sempurna. Perempuan memang tidak seperti laki-laki. Makanya ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu mereka adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Kemudian dalam pembagian warisan bagaimana? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki jatahnya 2 kali lipatnya jatah anak perempuan. Kemudian sebutkan dalam ayat yang lainnya, walaysa dzakaru kal unsa. Anak laki-laki itu enggak seperti anak perempuan. Sehingga harus terima apa adanya sesuai takdirnya. Nah, kita sebagai seorang lelaki yang dinyatakan lebih sempurna dari perempuan, walaupun enggak sempurna secara 100%, paham ya? Itu pastikan paham keadaan istri. Naam. Bala budda fiha min awaj, dan pasti ada pada perempuan itu yang namanya iwaj, yaitu kebengkokan. Wala yumkin an yamstamti' bihar rajul, dan enggak mungkin seorang laki-laki itu bersenang-senang dengannya illa 'ala tabi'ati allati khuliqat 'alaiha. Sahih. Kecuali di atas tabiat yang dia diciptakan padanya. Lebih dari itu enggak bisa. Maksudnya bagaimana? Semuanya diletakkan di tempatnya. La ifrat wala tafrid, enggak berlebihan, enggak boleh meremehkan. Paham ya? Jangan seperti sebagian orang. Seperti sebagian orang itu mereka sibuk ngurusin kendaraannya dibelikan penutup biar rapi, biar aman, biar bersih. Tapi lupa menutupi aurat istrinya. Benar enggak ini? Banyak sekali. Jadi sibuk ngurusin mobilnya, sibuk ngurusin motornya dibelikan barakallahu fiik, istilahnya penutup-penutup yang bagus biar motornya bagus, mobilnya biar enggak lecet, enggak tergores. Tapi lupa dia membelikan penutup aurat istrinya. Ya enggak? Dibiarkan istrinya berkeluyuran tanpa mahramnya, kemudian dengan pakaian terbuka, ya kan? Wajah terbuka, kemudian berhias, ya. Kemudian pakai wangi-wangian lagi, ya. Kemudian menggoda kaum lelaki, Allahul musta'an. Itulah fitnah yang perlu kita kondisikan. Jangan sampai wanita-wanita kita menjadi tipe-tipe yang demikian. Nah, syariat ini memang sengaja memberikan penjagaan terhadap perempuan itu lebih daripada penjagaannya terhadap laki-laki. Karena perempuan sebagaimana sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sumber fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki. Makanya penjagaannya lebih ketat. Semakin dia sembunyi di rumah semakin bagus. Di dalam rumah yang paling bagus untuknya di dalam kamarnya, bayangkan itu. Itu perempuan loh. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya benar-benar perempuan dijaga oleh syariat. Nah, kita lihat lagi. Wa fi hadhihi al-ahadits, dan di dalam hadis-hadis ini annahu yanbaghi lil-insan an yuqarin bainal mahasin wal masawi' fil ma'raf sahih. Hendaknya selayaknya bagi seorang suami itu dia barakallahu fiik membandingkan antara antara akhlak-akhlak indahnya dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk pada seorang istri. Bandingkan maksudnya bagaimana?
disandingkan, dibandingkan, digabungkan. Nah, kalaupun seandainya istri berbuat jelek, tapi dibandingkan kebaikannya lebih baik mana? Lebih banyak mana? Karena apa? Fungsinya nanti biar suami itu tidak terlalu berlebihan di dalam menilai keburukan yang ada pada istri. Dia paling-paling istri mungkin taruhlah berbuat kesalahan sekali misalkan. Tapi dibandingkan kebaikan yang selama ini, lebih banyak mana itu? Lebih banyak kebaikannya, udah dimaafkan. Mafhum seperti itu ya? Na'am barakallahu fiik. Fa innahu idza kariha minha khuluqan, maka apabila seorang suami membenci dari istrinya suatu akhlak, falyuqarinhu bil khuluqis tsani, maka hendaknya dia menyandingkan, membandingkan dengan akhlak yang kedua, alladzi yardahu minha, yang dia suka dan senang dengan istri tersebut. Ya enggak? Pertama kali seorang suami itu ketika hendak menikahi seorang perempuan, itu kan berpikir dan berusaha bagaimana caranya perempuan ini nanti menjadi istri yang terbaik. Dia udah berpikir dia. Dulu yang milih dia, yang melamar juga dia, yang menikahi juga dia. Nah, ketika sudah menjadi istri, jangan disia-siakan. Paham ya? Jangan disia-siakan. Apalagi udah paham syariat, jangan terjadi ya. Naam. Kalaupun ada perkara yang namanya kadang gak kita sukai dari istri, itu wajar. Karena tidak ada yang sempurna tadi. Paham ya? Diciptakan dari apa tadi? Tulang rusuk yang bengkok. Dibiarkan tetap bengkok, dipaksa lurus patah. Terus bagaimana? Tetap dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, nah, dengan tata cara yang terindah di dalam menyampaikan nasihat buat seorang istri. Naam. Wala yandur ilaiha bimingdaril sukht wal karahiyah wahdah. Dan jangan pernah memandang, jangan pernah seorang suami memandang istrinya dengan pandangan kemurkaan dan kebencian saja. Mungkin dia berbuat salah, naam, tapi selama ini kebaikan selama ini yang dia berikan kan ada. Sopan dengan suaminya, ya kan? Kemudian menyiapkan apa yang diperlukan oleh suaminya. Selama ini kan kebaikan ada. Sekali berbuat kesalahan, jangan langsung dikatakan nggak pernah berbuat baik sama sekali. Paham ya? Nah, walaupun kemarin kita lewati, pada asalnya sebaliknya, justru kalau dalam hadis itu perempuan itu yang suka seperti itu. Walaupun nggak semuanya, tentunya perempuan yang tidak paham syariatnya dikenal dengan apa? Kurang akal, kurang agama. Kurang akal kenapa? Karena seringnya suka ngomel-ngomel. Enggak terima dengan keputusan suami, tidak menghargai gaji suaminya, tidak merasa cukup dengan pendapatan suaminya, seperti itu. Kurang agama kenapa? Karena banyak sholat-sholat yang dia tinggalkan, seperti ketika haid sholat ditinggalkan, ketika nifas sholat ditinggal juga kan. Nah, itu sudah sunnatullah jalla wa'ala. Karena banyaknya barakallahu fikum perkara tersebut, makanya dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar perempuan itu juga banyak sedekah. Paham ya? Naam. Wahai perempuan-perempuan mukminah, sedekahlah kalian walaupun dengan secuil kurma. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya untuk apa? Menutupi kekurangan tadi itu. Kita ambil lagi, wa inna katsiran minal azwaj yuriduna al-halal kamilah min zaujatihim. Enggak mungkin. Dikarenakan kebanyakan para suami, ini penting sekali, dikarenakan kebanyakan para suami mereka menginginkan keadaan yang sempurna dari istri-istri mereka, enggak bisa. Antum dan kita yang sudah berkeluarga ini insyaallah bisa menyaksikan. Untuk mencari kesempurnaan yang ada pada istri itu nggak bisa. Pasti kekurangan itu ada aja. Paham ya? Karena mencari kesempurnaan yang sempurna nggak ada. Kesempurnaan yang mutlak hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kata beliau, dikarenakan kebanyakan para suami mereka ingin keadaan yang sempurna yang ada pada istrinya. Wa hadza syai'un ghair mungkin. Masyaallah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ini perkara yang nggak mungkin. Jadi kalau mencari kesempurnaan kepada yang ada pada istri kita, perkara nggak mungkin. Perkara yang memungkinkan dan perkara yang diupayakan adalah berusaha untuk sama-sama menyempurnakan. Ketika susah, siap susah bersama, ya kan? Ketika senang pun senang bersama. Itulah tipe yang saling pengertian. Bukan pengennya suami banting tulang, peras keringat, istrinya pengennya nggak peduli lah. Intinya yang penting saldonya penuh misalkan. Jangan juga. Nah, seorang istri pengertian, suami udah banting tulang, peras keringat, ya kan, sampai kerja pagi, kadang pulang sore atau yang semisalnya. Istri di rumah atau di tempat dia berdiam, dia bersabar dan berdoa. Dan juga menghargai barakallahu fiik hasil yang diupayakan oleh suami tadi itu. Jangan pernah mencurigai. Jangan pernah ngomel-ngomel enggak terima. Wah, Mas, kerjaannya kok yang ini, bagaimana ini? Masa gajinya mas sekian. Jangan pernah ngomel seperti itu. Disyukuri. Ketika ada sedikit bersyukur, ketika ada banyak lebih bersyukur lagi. Itu tipe perempuan yang barakallahu fiik yang baik seperti itu. Pengertian dengan keberadaan suaminya.
Jangan pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Jangan modelnya tutup lubang gali lubang. Paham makna tutup lubang gali lubang ya? Nah, tutup lubang gali lubang itu hutang sana sini kemudian nanti kalau gajian untuk nutup lubangnya gitu. Itu nanti kurang tepat juga. Apalagi sampai kecantol dengan judi online, kecantol dengan pinjaman online, jangan. Ini nasihat buat kami pribadi dan juga antum sekalian ya. Bahwasanya agama ini benar-benar sempurna. Perkara seperti ini ada dibahas, bayangkan. Perkara seperti ini yang mungkin orang mengira sepele dibahas. Gak ada kesempurnaan. Kalau kita mencari kesempurnaan gak ada. Wa bidzalika yaqauna fin naqid. Yang ujung-ujungnya yang seperti itu akhirnya mereka terjatuh dalam perkara an-naqid, yaitu sari'ul ghadab, mudah marah, cepat marah. Istriku kok kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kok gak sempurna? Memang kalau kesempurnaan gak ada gitu loh. Kalau kita mencari kesempurnaan yang ada pada istri kita, ada nggak? Nggak ada. Kekurangan pasti ada. Pertama, perempuan itu lemah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, ya kan? Kemudian sensitif. Mau cari kesempurnaan yang mana? Tapi syukuri apa adanya. Paham ya? Dan saling berjuang. Ingat-ingat ya, ketika sedikit sama-sama bersyukur, ketika banyak lebih bersyukur lagi. Ketika sama-sama susahnya, sama-sama berjuang. Itu tipe yang saling pengertian. Paham ya? Jangan kuper, kurang perhatian terhadap syariat, ujung-ujungnya apa? Caper, cari perhatian orang lain, ya. Nampakkan ke orang lain seakan-akan kaya raya padahal pinjaman. Apa ya? Barakallahu fiik. Jangan. Apa adanya aja dah. Syukuri apa adanya. Mafhum? Itu tipe yang terbaik. Jadi jangan karena caper tadi perhatian, ditampakkan di hadapan orang-orang, ya kan? Nampaknya dia pakai ini, pakai itu. Padahal barang pinjaman misalkan, jangan. Mafhum? Ini penting sekali. Hidup sederhana, mensyukuri apa adanya, tidak lebih dan tidak berlebihan. Kita lihat, wala yatamakkanuna min istimta' wal mut'ah bi zawjatihim. Lihat. Akhirnya laki-laki tersebut, suami tadi, sampai tidak memungkinkan untuk bersenang-senang dengan istri-istri mereka karena mencari kesempurnaan. Kok istriku kurang terus ya? Kok bagaimana? Kok seperti ini? Nah, ini pertama sebabnya di antaranya. Kalau seorang suami tidak paham syariat, dia akan melihat perempuan-perempuan lain yang bukan mahramnya. Ya mungkin perempuan ini tidak berhijab sehingga nampaknya lebih cantik daripada istrinya. Akhirnya dia banding-bandingkan, istriku kok kurang sempurna ya? Istriku kok gak cantik ya? Kok si fulan tuh malah istrinya fulanah kok malah cantik ya? Nah, itu hati-hati. Itu fitnah barakallahu fi namanya. Jadi memandang istrinya kurang daripada yang lainnya, jangan. Syukuri. Disyukuri barakallahu fi. Secantik-cantiknya wanita barakallahu fi, itu ingat-ingat tetap lebih cantik dan lebih original nanti kelak di akhirat. Paham ya? Jangan tertarik dengan kecantikan-kecantikan yang diumbar tanpa pegangan syariat barakallahu fiik. Adapun perempuan-perempuan yang sudah terhormat, para wanita sunniyah salafiyah berhijab syar'i, ya kan? Nah, wajah-wajah mereka tutup, mereka siapkan untuk suami-suami mereka, disyukuri. Jangan pernah banding-bandingkan dengan perempuan lain. Paham ya? Nah, cukup disyukuri apa adanya, apalagi setia dengan syariat. Itu yang bikin kita beruntung. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fadfar bidzatid din dari ibadah. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Lihat. Perempuan itu kalau bagus agamanya, walaupun wajahnya, walaupun parasnya itu enggak cantik, tapi sederhana, sedang-sedang aja, itu nampaknya cantik. Kenapa? Agamanya, lihat agamanya itu. Kalau dia paham agama, itu akan pertama, dia akan setia dengan suaminya. Kedua, dia akan pengertian dengan suaminya. Ketiga, dia akan senantiasa bagaimana caranya membuat suami itu senang dan bahagia. Paham ya? Yang keempat, dia tidak akan melanggar syariat. Paham ya? Karena paham syariat tadi itu. Paham ya? Makanya perempuan yang salehah ini sebaik-baik perhiasan dunia. Iya enggak? Sebagaimana hadis yang sahih yang sering terdengar, ad-dunya, sesungguhnya dunia itu apa? Mata. Inna dunya mata'un. Sesungguhnya dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Sesungguhnya perhiasan dunia yang paling terindah adalah perempuan yang salihah. Perempuan yang salihah, perempuan yang paham syariat, perempuan yang paham Al-Qur'an dan As-Sunnah, perempuan yang setia dengan suaminya, pengertian dengan suaminya. Nah itu, ingat-ingat, jangan pernah mencari kesempurnaan. Kita tutup yang terakhir. Wa rubbama adda dzalika ila talaq, Allahul musta'an. Kalau sudah sampai titik ini ngeri. Dan bisa jadi nanti menghantarkan perbuatan suami tadi kepada perceraian, banding-bandingkan istrinya dengan orang lain. Paham ya? Dan ini juga nasihat buat kita semuanya,
Jangan pernah seorang istri banding-bandingkan penghasilan suaminya dengan penghasilan orang lain. Wah, suamiku kok cuman sepekan, sebulan kok segini gajinya, sebulan tuh, masya Allah, baru kerja sepekan, wah gajinya MM-an misalkan. Itu jangan pernah terpetik di benak kita. Yang harus terpetik di benak kita saling mensyukuri. Faham ya? Kalau istri sudah berani banding-bandingkan seperti itu tipe istri nggak bagus itu. Karena dia nggak terima, dia nggak bersyukur dengan penghasilan suaminya, dibanding-bandingkan. Itu nggak bagus. Terus bagaimana? Disyukuri. Penghasilan suami itu walaupun sedikit atau banyak, itu mereka benar-benar berusaha untuk apa? Berusaha untuk menafkahi istrinya gitu loh. Ibadah namanya. Paham ya? Kalau dibanding-bandingkan nggak ada habisnya. Dibandingkan dengan sebulan gajinya sebulan 1 M, sebulan gajinya baru sepekan 2 M misalkan, itu nggak ada selesainya. Karena perkara dunia ini bagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad SAW? Melihat orang yang di atas kita di bawah kita masalah dunia. Melihat orang yang di atas kita di bawah kita kalau dalam masalah dunia. Yang di bawah kita. Tujuannya agar bersyukur. Kalau kita melihat orang di atas kita nggak pernah puas. Kita ini orang miskin kan itu istilahnya. Tapi orang-orang di atas sana yang pejabat-pejabat, orang-orang anggota dewan misalkan, atau orang-orang yang kaya raya lah, jutawan, miliarder, milioner, mereka orang kaya, tapi mereka itu dapat nggak akhirat yang sekarang kita dapatkan ini? Ilmu yang sekarang kita kaji, ilmu yang sekarang kita pelajari, mereka dapat nggak kira-kira? Belum tentu dapat itu loh. Tapi kita alhamdulillah sudah dapat dunianya, walaupun sederhana, tapi insya Allah dapat akhiratnya. Percaya itu. Kita walaupun sederhana hidupnya, pas-pasan, nggak ngejar dunia, tapi akhirat insya Allah dapat akhiratnya. Tapi kalau kita ikut mereka, anggota dewan misalkan, atau pejabat-pejabat, atau yang gajinya masya Allah MM-an, lupa akhiratnya, itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan barakallahu fiik. Naam. Lebih baik dia sunni salafi, naam, kemudian dia paham syariat, ya kan, walaupun dia hanya rakyat sipil. Naam. Tapi kalau PNS yang siap kerja, apa PNS? Pengangguran nomor 1. Nah, barakallahu fiik. Nah, tapi siap kerja enggak masalah. PNS yang pengangguran nomor 1 loh ya. Yang singkatannya pengangguran nomor 1, PNS kependekannya. Nah, kita ini walhamdulillah syukuri apa adanya. Istri mensyukuri apa yang dihasilkan oleh suami, suami pun memberikan apa yang diperlukan sesuai dengan kadarnya. Ingat-ingat, jangan menjadi tipe perempuan yang pemboros, dikit-dikit belanja online, ya kan? Enggak melihat hasil suami yang bekerja misalkan. Boleh belanja online itu boleh, ya kan? Nah, mau Shopee atau semisalnya, tapi ingat hasil barakallahu fiik suami yang bekerja kemudian memberikan nafkah kepada istrinya dilihat. Ingat-ingat tadi ya, kalau sudah pengeluaran lebih besar dari pemasukan, itu berarti dia tidak bisa mengkondisikan keberadaannya. Paham ya? Memang kadang-kadang terjadi, tapi upayakan semaksimal mungkin antara pemasukan dan juga pengeluaran itu dikondisikan. Paham ya? Nah, dibikin sederhana sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan barakallahu fiik terarah. Kita lihat dikit lagi, yang akhirnya menghantar kepada perceraian, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kama qala Rasulullah SAW, wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu pergi untuk meluruskan, barakallahu fiik, tulang rusuk yang bengkok tadi ini, kamu akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha. Dan patahnya, rusaknya adalah menceraikannya. Fayanbaghi lizzauj an yatasahal wa yataghadha an kulli ma taf'aluhu az-zaujah idza kana la yukhil bid-dini aw syarafi. Artinya hendaknya seorang suami mempermudah, kemudian juga barakallahu fiik, memaklumi setiap perkara yang diperbuat oleh istrinya. Apabila perbuatan tersebut tidak sampai apa? Tidak sampai merusak dan juga membuat berkurangnya agama dan juga kemuliaannya. Kalau cuma perbuatan-perbuatan sepele, permasalahan sepele itu wajar. Tapi kalau sudah sampai merusak agama, merusak kehormatannya, barulah suami bertindak. Tapi itu perbuatan sepele, paling salah paham, ya kan? Atau semisalnya, dinasihati, diluruskan dengan cara yang terbaik. Paham ya? Nah, jangan dibiarkan tetap bengkok, tapi tetap dinasihati. Paham ya? Tapi kalau perkara ini sudah berkaitan masalah agama, mencaci maki, menghina agama, merendahkan kehormatan suami misalkan, banding-bandingkan suami dengan laki-laki lain misalkan, banding-bandingkan penghasilan suami dengan penghasilan suami orang lain atau yang semisalnya, itu hati-hati. Itu perlu diluruskan. Perlu nasihat yang tegas tapi dengan cara yang terbaik. Mafhum insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita pribadi dan juga kalian semuanya. Dan semoga kita diselamatkan dari makar dan gangguan syaitan yang terkutuk, dan semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul
khatimah. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.